Ya, selamat siang Pak Charles, bagaimana kabarnya? Suasana Selamat hatinya? selamat siang, Bu, puji Tuhan kabar baik dan, eee, suasananya lumayan baik, Bu. Oke, langsung saja Pak ya, terima kasih waktu yang diberikan pada siang hari ini, sehingga kita bisa melakukan coaching, eee, di Pak Charles. Apa kira-kira yang harus kita bahas pada siang hari ini, Pak? Oke, terima kasih juga, Bu, sudah, eee, meluangkan waktu untuk saya, eee, terkhususnya masalah yang saya hadapi, Bu, yang ingin saya bahas di pertemuan kali ini, berkaitan dengan, eee, pengembangan kompetensi saya, Bu, di bidang komunikasi, Bu. Ini berkaitan dengan kompetensi sosial, yang mana, saya ini kurang lugas, Bu, dalam berkomunikasi atau menjelaskan sesuatu kepada, eee, rekan sejawat ataupun dalam forum, Bu, seperti itu. Oke, berarti saya bisa mengerti, perasaan Pak Charles. Mari kita sama-sama mencari solusi untuk mengatasi kesulitan ini. Tujuan kita hari ini adalah untuk membantu Pak Charles, eee, mmm, lebih percaya diri saat berbicara di depan umum, sehingga Pak Charles bisa menyampaikan pesan yang efektif, begitu ya kira-kira ya? Iya iya, Bu, iya. Mungkin Pak Charles bisa ceritakan lebih detail, apa yang membuat Pak Charles merasa blank atau kesulitan saat, berbicara di depan forum. Apa ada yang paling mengkhawatirkan sehingga, Pak Charles merasa kurang pede untuk, berbicara di depan umum? Baik, terima kasih, Bu. Jadi memang, seperti yang Bu sampaikan bahwa memang saya kurang percaya diri, Bu, ketika, ada di depan. Ini mungkin ada rasa gugup juga, Bu, mungkin ada dalam forum resmi ataupun menjelaskan ke rekan sejawat yang, istilahnya kita sama-sama lah, Bu, jadi guru begitu. Jadi ya itu salah satu kendala dan saya juga punya rasa khawatir, Bu, ketika saya menyampaikan itu, teman-teman atau dalam forum itu mereka tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Padahal sudah ada di kepala nih, Bu, ide-ide begitu atau mau menjelaskan sesuatu, saya takutnya teman-teman tidak mengerti karena tidak kelugasannya saya itu. It Oke, berarti, yang saya bisa menarik kesimpulan di sini, yaitu, eee, Pak Charles masih kurang percaya diri untuk menyampaikan komunikasinya lewat iya forum, iya terus di sisi lain ada kekhawatiran apa yang Pak Charles sampaikan itu teman tidak mengerti. iya, Bu. Atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan apa, ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi selain itu, Pak? Eee, untuk sementara itu sih, Bu, memang yang, eee, saya tujuan utama, Ibu, saya sampaikan ke Bu Ismi. Oke, berarti kita sudah bisa mengidentifikasi masalah ya, terutama tentang hal, berkomunikasi secara efektif di depan forum, terus bagaimana cara kita menyampaikan agar tersampaikan, perkataannya Pak Charles di depan forum tersebut. Apakah Pak Charles sudah ada strategi untuk, apa, melakukan hal supaya bisa menghilangkan kepercayaan diri itu? Iya, baik, Bu. Jadi, saya sudah berlatih, Bu, untuk sementara saya ada lakukan, latihan untuk meningkatkan komunikasi dan rasa percaya diri nih, Bu, dengan teman-teman di kelompok kecil, Bu, terutama di MKMP saya, ya. Jadi ada hal-hal baru itu saya coba untuk
latihan dengan menjelaskan ke teman-teman di kelompok kecil itu, Bu, khususnya di MGMP saya. Oh, berarti Pak Charles sudah ada strategi untuk, membuat kepercayaan diri Pak Charles itu, bisa meningkat, yaitu salah satunya Pak Charles sudah melakukan, latihan di MGMP Iya iya. sebagai narasumber ya, Pak, ya? Iya Atau iya, Bu, iya, Bu. baik. Iya, Bu. Oke, terus, salah satunya lagi yaitu sudah apa tadi, berlatih Pak ya, Iya di kelompok kecil iya MGMP. iya. Mungkin ada solusi dari saya, Pak Charles bisa, apa ya, mencari tempat kursus public speaking, sehingga Pak Charles bisa, mengetahui teknik-teknik bagaimana cara kita menjadi narasumber atau bisa presentasi di depan secara baik. Oke, baik, terima kasih, Bu. Saya akan tambahkan di dalam daftar strategi saya, selain berlatih di MGMP, saya juga akan, tambah dengan mengikuti mungkin pelatihan-pelatihan online, Bu, dalam hal ini terkait public speaking, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, Pak, mungkin, setelah Pak Charles melakukan aksi tersebut, komitmen komitmen apa strateginya ini kira-kira kapan mau dilaksanakan, Pak? Eee, Baik, Bu, saya sudah berencana untuk dengan kelompok kecil ini, Ibu, saya sudah latihan dengan kelompok MGMP ini, saya sudah buatkan juga, eee, sebelum melakukan, presentasi, misalnya dengan bagian MGMP atau kelompok kecil, saya menulis, Bu, yang mana memperbanyak wawasan saya, pengetahuan saya. Kemudian saya juga sudah siapkan dalam bentuk PPT, PowerPoint, Bu, untuk memandu saya dalam menyampaikan, eee, apa yang saya ingin sampaikan supaya lebih terarah dan dia, mengikuti alur, Bu, seperti itu. Dan saya rencana untuk MGP itu 1 minggu ke depan, sedangkan untuk pelatihan itu 1 bulan ini saya berusaha untuk mencari, pertemuan-pertemuan online atau latihan-latihan online terkait public speaking. Seperti itu, Bu. Oke, mantap sekali. Berarti, luar biasa ya, Pak sudah ada, strategi, terus sudah merencanakan kapan akan dilakukan. Terus Pak, kira-kira komitmen yang akan tercapai pada aksinya Pak, kira-kira apa? Eee, dari pembicaraan ini, Ibu, saya sudah betul-betul berkomitmen. Yang saya ingin capai itu adalah saya bisa kurang lebih 1 bulan lah, Bu, ke depan ini saya bisa berbicara dengan lugas, public speaking saya bertambah, dan terlebih dari itu saya ingin apa yang ada dalam pikiran saya itu bisa disampaikan kepada teman-teman, bahkan juga terhadap, forum resmi seperti itu, Bu. Wah, mantap sekali ya. Berarti komitmen yang akan tercapai pada diri Pak, yaitu salah satunya berbicaranya lugas, terus, public speaking-nya bertambah. Mantap dan luar biasa, Pak. Iya. Apalagi kalau sudah mengikuti, kegiatan lewat online mengenai public speaking, pasti nanti kalau Pak sudah berbagi praktik baik, apalagi sudah, memberikan presentasi di depan umum, pasti itu sudah sangat luar biasa, karena Pak sudah memiliki teknik-teknik cara bagaimana menjadi seorang public speaking yang handal, ya. Terus Pak, kira-kira siapa saja yang melibatkan kegiatan ini? Oke, Bu. Jadi yang pertama sudah pasti, untuk membutuhkan yang pertama itu kelompok kecil yang sudah saya rencanakan, MGMP, teman-teman rekan sejawat, dan jika untuk lebih tinggi lagi naik levelnya, saya ingin libatkan kepala sekolah, saya meminta kesempatan kepada kepala sekolah untuk saya bisa lakukan diseminasi di sekolah. Nah, ini kan
forumnya pasti akan lebih tinggi lagi sehingga saya bisa melatih. Dan di situ sebenarnya ujian atau uji coba yang sesungguhnya, Bu. Dan sudah pasti saya juga melibatkan Bu Ismi untuk bisa membantu saya dalam follow up ke depan, pendampingan ke depan Ibu. Kira-kira mungkin ada yang masih kurang, bisa nanti Ibu bisa memberikan masukan. Wah, good job. Mantap, Pak. Luar biasa. Rupanya yang ikut terlibat itu orang-orang luar biasa sekali ya. Apalagi Pak juga akan melakukan diseminasi. Wah, Iya, berarti ini sudah mantap dan sangat-sangat luar biasa sekali karena saya yakin dengan adanya Pak, mengadakan diseminasi ini berarti sudah sangat luar biasa kepercayaan diri Pak. Intinya, kepercayaan diri itu harus ditumbuh kembangkan dengan sebaik mungkin, ya Pak ya. Karena setiap perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan menyerah jika mengalami kesulitan, ya Pak ya. Tetap semangat untuk merubah diri demi mencerdaskan anak bangsa dan demi mengembangkan diri kita sendiri ke depannya. Oke, saya tunggu aksinya. Semoga Pak dimudahkan untuk membuat komitmen serta strategi-strategi yang akan Pak laksanakan. Mungkin sampai di sini coaching kita. Mohon maaf kalau saya ada salah dan terima kasih banyak atas waktu luang Pak Charles sudah bersedia saya coaching untuk siang hari ini. Tetap semangat, semoga Tuhan memberkati. Selamat siang, Pak. selamat siang. Terima kasih banyak Bu Is untuk coachingnya. Oke. Pak Refleksi Su. Oke, baik. Terima kasih refleksi dari saya untuk Bu Is. Uh, untuk diskusi ini sudah berjalan dengan saya rasa sudah baik. Terus ada penyampaian ide-ide juga yang bisa tujuan itu bisa tercapai. Ide-idenya juga jelas dan menurut saya sudah sesuai dengan alur. Sakila, HP-nya mama. Alur pertama itu yang tadi menggali apa yang ingin dicapai, terus ada identifikasi, ada juga tadi strategi atau rencana aksi, dan juga tadi tanggung jawab saya rasa cukup jelas. Ibu Ismi sudah membuatnya itu semua sesuai berjalan dengan alur. Terus mungkin yang perlu ditingkatkan, diperbaiki, sama juga kita perlu belajar terus. Terus kita harus menguasai pertanyaan-pertanyaan agar lebih terstruktur lagi sesuai dengan alur. Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk tetap fokus atau presence. Yang pertama, kita mengatur waktu dengan baik, terus tetap konsentrasi, mempersiapkan daftar pertanyaan, dan yang paling penting itu adalah saya juga rasa ketika coaching itu agar kita sebagai coach itu jangan terlalu terlibat masuk ya ke dalam ya Ibu ya. Kayak tadi saya juga sebenarnya mau masuk ke tugas pokok Ibu tuh seperti itu. Saya juga mau ikut membagikan pengalaman. Nah, sebenarnya itu tidak boleh kalau kita langsung bagikan kita pengalaman sebagai coach itu. Jadi biarkan coaching. Nah, itu yang mungkin kita perlu lagi menahan diri untuk tidak ceritakan pengalaman. Itu juga penting, Bu. Jadi yang berikutnya apa yang dilakukan? Yang pertama, kita tetap untuk melatih coaching kita itu kita tetap melihat modul-modul tentang coaching yang baik. Terus kita juga perbanyak nonton juga latihan-latihan coaching yang ada gitu, Bu. Dan yang terakhir umpan balik dari saya senang Ibu karena bisa mendapat solusi terutama di hal kepercayaan diri itu sebenarnya itu yang masalah utamanya. Tapi akhirnya Bu Ismi bisa menggali untuk saya kasih keluar.